Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 24881070017 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran IPS untuk MI atau SD yang telah saya kembangkan sebagai bentuk ujian akhir semester pada mata kuliah kajian IPS lanjut di MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Dadan Setiawan MPD. Nah, media ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi akulturasi budaya secara lebih menarik, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Nah, media pembelajaran yang saya kembangkan ini berjudul tentang akulturasi budaya di Indonesia. Media ini itu ditujukan untuk kelas 4 MI atau SD sesuai dengan kurikulum Merdeka pada materi IPS yang membahas tentang akulturasi budaya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, tujuan pengembangan media ini itu adalah agar siswa itu dapat memahami pengertian akulturasi budaya serta mengenal contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPS di MI atau SD itu masih sering bersifat tekstual dan juga abstrak. Nah, sehingga siswa itu kesulitan memahami konsep budaya. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang bersifat visual dan juga kontekstual agar siswa itu dapat melihat contoh akulturasi budaya secara nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, media pembelajaran IPS ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah penyampaian materi, sehingga media ini sesuai dengan karakteristik siswa MI ataupun SD yang berada pada tahap operasional konkret, sehingga membutuhkan pembelajaran yang bersifat visual. Selain itu juga media ini didukung oleh teori konstruktivisme di mana siswa itu membangun pemahaman melalui pembelajaran yang bermakna. Media pembelajaran ini berbentuk media digital visual yang dibuat menggunakan Canva. Komponen utama media ini meliputi pengertian akulturasi budaya, kemudian ada contoh-contoh akulturasi budaya di Indonesianya, kemudian gambar pendukungnya, dan juga ada pertanyaan pemantik. Nah, media ini itu digunakan dengan cara guru menampilkan slide-slide-nya, kemudian menjelaskan materinya, lalu mengajak siswa itu untuk berdiskusi. Nah, keunggulan media ini adalah tampilannya itu menarik, materinya juga ringkas dan juga mudah dipahami oleh siswa gitu. Nah, keterbatasannya adalah ketergantungan pada perangkat digital. Solusinya itu media dapat dicetak ataupun bisa digunakan secara bergantian. Nah, ini tampilannya. Tampilan awalnya itu ada akulturasi budaya di Indonesia, perpaduan budaya yang membuat Indonesia semakin kaya. Kemudian kita bisa klik ini, klik. Nah, di sini terdapat menu pembelajarannya. Yang pertama ada materinya, kemudian contoh akulturasinya, kemudian nilai karakternya, dan juga yang terakhir ada kuis interaktif. Nah, sebelum kita mulai ke yang lainnya, kita tahu dulu nih akulturasi itu apa. Ya, kita klik bagian materi. Nah, di sini ada pengertian apa itu akulturasi budaya. Nah, di sini dijelaskan akulturasi budaya adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang hidup berdampingan sehingga menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Budaya Indonesia kaya karena hasil percampuran budaya lokal dengan budaya Hindu, Buddha, Islam, dan juga lainnya. Kemudian di slide, nah ini ada akulturasi terjadi karena penyebab akulturasi terjadi itu karena apa. Nah, ini ada terjadinya, salah satunya itu ada terjadinya karena terjadinya pertemuan antar bangsa dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada contoh akulturasinya. Nah, ini di sini ada contoh akulturasinya itu ada Masjid Menara Kudus ya. Di sini masjid itu perpaduan antara budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Karena bagian atasnya ini mengikuti arsitektur Islam dan juga bagian bawahnya itu berbentuk seperti candi-candi Hindu dan Buddha. Nah, di sini ada wayang kulit juga. Contoh wayang kulit. Nah, di sini cerita wayang berasal dari budaya Hindu, tokoh dan lain-lainnya itu diadaptasi menjadi budaya Jawa dan juga Islam, dipakai untuk syiar dan juga hiburan masyarakat. Nah, biasanya wayang kulit ini bisa dijadikan untuk media dakwah ya. Jadi wayang kulit ini menunjukkan bahwasanya akulturasi budaya ya antara budaya Hindu, Buddha, Jawa dan juga Islam seperti wayang yang kita kenal sekarang itu. Nah, selanjutnya itu ada batik pesisir. Batik ini hasil percampuran budaya lokal dan juga budaya pendatang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu akulturasinya, kemudian contoh-contohnya kita sudah mengetahui, contoh-contoh bentuk bangunan akulturasi budaya itu seperti apa kita sudah mengetahui. Selanjutnya kita masuk ke apa sih nilai karakter setelah kita mempelajari atau mengetahui, memahami, mengenal akulturasi budaya. Nah, di sini ada fitur nilai karakter. Oke, kita buka. Nah, di sini muncul apa itu nilai yang karakter yang bisa kita pelajari dari akulturasi budaya. Nah, di sini kita belajar toleransi, kemudian menghargai perbedaan, cinta budaya Indonesia, kerjasama dalam keberagaman. Oke, jadi Indonesia itu kuat karena masyarakatnya itu mau hidup berdampingan dengan perbedaan, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui materinya, kemudian contoh-contoh akulturasinya, dan juga apa sih nilai karakter setelah kita memahami materi tentang akulturasi budayanya kita sudah mengetahui. Nah, selanjutnya itu ada kuis interaktif. Nah, kuis interaktif ini games untuk menilai sejauh mana apakah siswa itu sudah memahami materi akulturasi budaya. Nah, ini pembelajaran terakhir itu ada kuis interaktif gitu, biar supaya guru itu tahu gitu sejauh mana peserta didik itu paham akan materi akulturasi budaya yang sudah disampaikan gitu melalui kuis interaktif ini.
Nah, di sini ada pertanyaan soal mengenai materi yang sudah dibahas tadi tentang akulturasi budaya. Di sini ada pertanyaan yang pertama, ada akulturasi budaya adalah. Nah, di sini ada budaya yang hilang karena diganti budaya baru. Kemudian B, perpaduan dua budaya atau lebih yang saling mempengaruhi. Dan yang C, budaya yang tidak boleh berubah. Nah, di sini boleh diklik. Kira-kira mana ya jawaban yang paling tepat? Kita klik yang B, akulturasi budaya adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang saling mempengaruhi. Yeay, hebat, jawabanmu benar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nomor 2. Nah, di sini contoh akulturasi budaya di Indonesia adalah A, Masjid Menara Kudus, B, gedung sekolah, C, lapangan sepak bola. Apa yang paling tepat ya? Yang paling tepat adalah ya betul, Masjid Menara. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 nih. Pertanyaannya, batik pesisir dipengaruhi oleh budaya A, Tionghoa dan Arab, B, Amerika, dan C, Korea. Mana yang paling tepat ya? Mana ya kira-kira batik pesisir dipengaruhi oleh budaya A, Tionghoa dan Arab? Kita coba ya, apakah betul? Klik. Yeay, benar. Setelah tadi kita sudah memahami tentang materi akulturasi budaya, kemudian kita sudah mengetahui contoh-contohnya, nilai karakternya, dan juga tadi kita sudah melakukan kuis interaktif ya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya di sini ada akulturasi adalah perpaduan antar budaya muncul dalam seni, bangunan, pakaian, dan tradisi. Kita harus bangga dan juga menjaga keberagaman budaya Indonesia. Selesai, terima kasih. Nah, sebagai kesimpulannya, media pembelajaran IPS ini dapat membantu siswa memahami akulturasi budaya secara lebih konkret dan juga bermakna. Harapannya, media ini itu dapat bisa digunakan dan juga dikembangkan dalam pembelajaran IPS MI ataupun SD, agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik gitu dan juga inovatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.